Setelah makan ubi bakar, Zhao Yanzi merasa kenyang. Dia menempatkan 2 ubi yang tersisa di pinggir jalan bagi orang beruntung yang lewat. Saat ini sudah jam 4 sore. Asap masakan mulai melayang ke atas dari rumah-rumah desa, dan petani yang telah bekerja seharian di ladang dalam perjalanan pulang dengan alat-alat mereka di bahunya. Hao Ren dan Zhao Yanzi juga berbalik dan kembali. Sekarang dengan perutnya yang penuh, Zhao Yanzi kembali energik, melihat sekeliling dengan tertarik. Beberapa anak berlari mengitarinya beberapa saat sebelum lari menjauh, bernyanyi. Sepanjang saat ini, dia tidak menyadari noda hitam di ujung bibirnya. Zheng Yitao, di level mana dia sekarang? Setengah perjalanan melewati desa, Hao Ren bertanya pada Zhao Yanzi. Aku rasa dia mencapai level Zen kira-kira setahun atau setengah tahun yang lalu, Zhao Yanzi berkata teralihkan. Level Zen? Hao Ren memikirkan hal itu. Itu setara dengan tingkat formasi inti untuk kultivator manusia. Meski lebih tinggi 2 level dari level Kan, ada perbedaan yang jauh di antara mereka. Dengan bantuan intisari naga, cukup mudah bagi naga untuk mencapai level Zen. Namun, sebelum seekor naga bisa mencapai level Zen, levelnya akan masih di tingkat pembentukan fondasi. Ada perbedaan yang sangat besar di antara kedua tingkat. Level Zen tidak spesial. Aku pernah di level Zen, kata Zhao Yanzi. Hao Ren tahu level Zen Zhao Yanzi adalah hasil dari eliksir. Menilai dari caranya yang malas mengerjakan pekerjaan rumahnya, Hao Ren akan terkejut jika dia meraih level Zen sendiri. Sebaliknya, sebagai putra mahkota Lautan Barat yang kakeknya master tingkat tinggi, Zheng Yitao harus meraih level Zen sendiri karena dia harus mewarisi klan naga Lautan Barat di masa depan. Seorang kultivator level Kan tidak akan pernah mengalahkan seorang kultivator level Zen, bukan? Hao Ren bertanya padanya. Tentu saja tidak. Zhao Yanzi berbalik untuk melihat kepada Hao Ren. Aku pikir Zheng Yitao cukup kuat. Zheng tua dari Lautan Barat mengajarkannya teknik tingkat biru yang aku pikir disebut gulungan 3 bintang penghancur. Kelihatannya Zheng Yitao memang bermaksud menikahinya karena dia bahkan memberitahukan teknik kultivasinya. Tentu saja, dia pasti berusaha pamer saat dia memberitahukan hal itu, pikir Hao Ren. Dikatakan teknik ini memungkinkan sang kultivator memiliki 3 harta Dharma Natal. Namun, dia hanya memiliki 1 harta Dharma Natal sekarang. Dan aku tidak tahu harta Dharma Natal yang seperti apa. Zhao Yanzi memberitahu harta Dharma semua yang dia ketahui tentang Zheng Yitao. Sebenarnya, dia khawatir Zheng Yitao akan menyergap Hao Ren dan menantangnya sementara level kultivasinya masih sangat rendah. Kemudian, dia memikirkan pertarungan Hao Ren dengan Qin Xiaoyang dan mengakui itu kemenangan yang hebat. Jika dia harus memilih antara Zheng Yitao dan Hao Ren, dia tanpa diragukan akan memilih Hao Ren. Dia telah mendengar banyak cerita yang tidak menyenangkan mengenai Zheng Yitao, dan dia bertanya-tanya berapa banyak kejadian yang tidak dia ketahui. Saat Zhao Yanzi mengunjungi Istana Naga saat dia kecil, dia hanya memainkan lelucon pada tentara biasa tetapi tidak pernah melukai mereka. Namun, Zheng Yitao telah melukai bahkan membuat beberapa tentara Lautan Barat cacat, dan itulah mengapa orang di dalam dan di luar Istana Naga Lautan Barat akan kabur melihat Zheng Yitao.
Lagi pula dia putra mahkota yang dimanjakan oleh kakeknya yang sebagian besar berada dalam kultivasi pengasingan dan tidak pernah meninggalkan istana naga selama ratusan tahun. Sementara mereka mengobrol, mereka berjalan menuju halaman nenek tua. Melihat noda hitam di ujung bibirnya, Hao-Ren takut nenek akan mengomelinya karena tidak membantu Zhao Yanzi. Dia menarik tangan Zhao Yanzi dan berkata, "Sebentar. Ada noda hitam di bibirmu." "Noda hitam?" "Ya. Noda itu ada saat kau makan ubi." Hao-Ren menunjuk ujung bibirnya. Zhao Yanzi berusaha melihat ke bawah tetapi tidak bisa melihat. Dia berusaha menggosoknya tetapi jarinya tidak bisa melakukan dengan benar tanpa cermin. Hao-Ren berbalik untuk menatapnya dan mengibaskan tangannya. Dia meletakkannya jarinya ke air yang jernih di dalam sebuah wadah di pinggir jalan dan dengan perlahan menggosok noda hitam di ujung bibir Zhao Yanzi dengan jarinya yang basah. Karena itu noda dari abu, tidak mudah membersihkannya hanya dengan air. Hao-Ren membasahi jarinya berkali-kali dan menggosok dengan hati-hati. Ingin wajahnya bersih dan cantik kembali, Zhao Yanzi berdiri diam dengan patuh dan bahkan sedikit tersentuh oleh kesabaran Hao-Ren. Hao-Ren sangat berhati-hati dengan tugas ini. Dengan Zhao Yanzi yang lebih pendek darinya, dia membungkuk untuk dapat tetap memandang kulit halus di sekitar bibir Zhao Yanzi. Kepalanya hampir bersentuhan dengan kepala Zhao Yanzi. Kulit Zhao Yanzi begitu bagus, halus dan elastis yang terasa seperti jeli. Menghembuskan napas dalam-dalam, Hao-Ren akhirnya bisa membersihkan bibirnya. Sementara itu melihat Hao-Ren begitu dekat dengannya, Zhao Yanzi tiba-tiba merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Merasakan jari Hao-Ren di sekitar bibirnya, dia bertanya-tanya jika sebuah ciuman akan terasa seperti ini. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia menampar tangan Hao-Ren menjauh sebelum memberikan pandangan galak. Hao-Ren terkejut karena dia berusaha keras untuk membersihkannya. Dia bertanya-tanya apa Zhao Yanzi marah kepadanya karena tidak memberitahunya tentang noda hitam itu lebih awal. Mereka berdiri di sana dan saling menatap saat seorang pria tua yang menuntun lembu lewat dan menutupnya dalam pondok yang berpagar di sebelah mereka. Kemudian, lembu ini mulai meminum air dari wadah di sebelah mereka. Zhao Yanzi dan Hao-Ren saling bertukar pandangan kaget dan langsung menyadari air yang Hao-Ren gunakan untuk membersihkan wajah Zhao Yanzi sebenarnya air minum untuk lembu. "Kau mati!" Marah besar Zhao Yanzi menaikkan tangannya untuk memukul Hao-Ren. Terkejut, Hao-Ren langsung lari. Meski dia pernah tinggal di pedesaan, dia tidak tahu bahwa pondok berpagar itu untuk seekor lembu. Zhao Yanzi mengejarnya ke dalam halaman nenek tua. Melihat mereka lari masuk, nenek tertawa kecil. Setelah memakan 2 ubi, Zhao Yanzi begitu kenyang sehingga dia tidak terlalu bernafsu makan. "Ren, Zi, aku khawatir kalian harus berbagi kamar malam ini." Sambil makan bubur, nenek tua melirik mereka dan berkata. Zhao Yanzi terkejut, tetapi Hao-Ren langsung menjawab, "Tidak masalah." "Pria jahat ini." Zhao Yanzi memelototinya. Hao-Ren memegang tangannya di bawah meja, memberi tanda untuk diam. Berpikir dia harus berbagi kamar dan tempat tidur dengannya. Zhao Yanzi merasa marah dan menyesali dia datang ke sini bersama Hao-Ren. Setelah makan malam, mereka menikmati udara yang sejuk di halaman. Anak laki-laki yang baik memberi pijatan kepada nenek tua satu demi satu,
dan anak-anak berkumpul di halaman. Zhao Yanzi berbicara dengan nenek sementara anak-anak menarik Hao-Ren untuk bergabung dalam permainan kecil mereka. Saat bulan menyembunyikan wajahnya di awan, semua orang pergi tidur. Hao-Ren dan Zhao Yanzi memasuki kamar yang sederhana yang di dalamnya hanya ada satu tempat tidur dan satu set alas tidur. Zhao Yanzi melihat pada Hao-Ren, berpikir dia akan menawarkan untuk tidur di lantai. Namun, Hao-Ren menepuknya di kepala dan memberi tanda padanya untuk tetap diam sebelum berbisik, "Aku akan tidur di dalam mobil di luar, dan kau bisa tidur di sini." Anak-anak. Laki-laki nenek tua hanya pulang ke rumah di akhir pekan, jadi kita sebaiknya tidak membuat mereka kembali ke kota dengan mengambil kamar mereka. Zhao Yanzi melihat kepadanya dan mengangguk. Dia kemudian melihat ke lantai batu bata dan berpikir lantai itu akan terlalu dingin untuk ditiduri. Dengan senyum di wajahnya, Hao-Ren diam-diam membuka pintu. Dia menyeberangi halaman dan masuk ke dalam Chevrolet hitam. Mobil Chevrolet milik Zhao Guang cukup luas, terutama tempat duduk belakang. Mobil itu mampu mengakomodasi orang tidur di dalamnya dengan kaki yang menekuk. Walaupun mobil itu tidak senyaman seperti tempat tidur, Hao-Ren berbalik dan berbalik lagi untuk mencari posisi yang nyaman. Akhirnya, dia duduk bersila dan mulai mengkultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. 5 pedang energi perlahan-lahan bersirkulasi di dalam tubuhnya sementara Hao-Ren mengontrol kekuatan mereka dengan teknik ini. Pedang energi kadang-kadang berjalan keluar dari tubuhnya dan terkadang masuk ke tubuhnya. Saat 5 pedang energi disatukan, mereka membentuk sebuah pedang energi Hundun abu-abu. Pedang energi berdenyut di telapak tangannya seolah-olah hidup. Harta Dharma Natal. Tiba-tiba Hao-Ren teringat hal yang Zhao Yanzi katakan padanya siang itu. Zheng Yitao bisa memiliki 3 harta Dharma Natal yang bisa dihubungkan dengan pikiran pemiliknya. Sang kultivator bisa mengontrol mereka sekehendaknya dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Terlebih lagi, saat sang kultivator mencapai tingkat yang lebih tinggi, harta Dharma Natalnya juga akan mengalami peningkatan dan menjadi semakin kuat. Pedang energiku dibentuk oleh esensi dalam tubuhku, dan mereka berbagi darah dan pikiranku. Apa mereka harta Dharma Natal? Teknik yang dikultivasi Zheng Yitao memungkinkannya memiliki 3 harta Dharma Natal. Dengan 2 harta Dharma Natal lebih banyak dari kultivator lainnya, dia secara alami lebih kuat. Yah, pedang energi Hundun milikku ini bisa dibagi menjadi pedang energi 5 elemen. Apa itu berarti aku memiliki 5 harta Dharma Natal? Jika aku bisa mencapai tingkat 10.000 pedang di hati, yang disebutkan di gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan bisa mengubah pedang energi Hundun menjadi 10.000 pedang, apa artinya aku akan memiliki 10.000 harta Dharma Natal dalam perintahku? Saat memikirkan ini, Hao-Ren memindahkan perhatiannya dari mengatur kekuatan pedang energi menjadi mengatur arah pedang energi. Pedang energi itu mengalir melalui tubuh dan pakaiannya dengan suara gemuruh yang sayup-sayup terdengar. Dengan pikirannya, Hao-Ren menyatukan 2 jari dan membuat gerakan sebelum berteriak, "Maju!" Pedang energi abu-abu Hundun mengalir melalui jarinya sebelum ditembakkan keluar jendela dan naik ke angkasa. Di malam yang gelap, pedang energi abu-abu keputihan memiliki ekor yang mengikuti di belakangnya seperti suar. Bung! Pedang energi memasuki awan di angkasa,
Tetapi Hao-Ren masih merasakan koneksi dengan pedang energi dan bahkan bisa merasakan awan-awan. Pedang energi terus naik dan langsung menembus lapisan awan. Boom! Terganggu oleh pedang energi, petir mulai terbentuk suara gemuruh yang sayup-sayup menggelegar di angkasa, dan Hao-Ren bergegas memanggil kembali pedang energi saat dia merasakan tekanan di dadanya. Sejauh ini, pedang energi belum bisa berbelok. Oleh karena itu, ia jatuh dengan rute yang sama seperti saat naik ke angkasa. Kembali, Hao-Ren mengulurkan tangannya, dan pedang energi melesat melalui jendela mobil sebelum memasuki telapak tangannya. Gelombang energi yang membakar berjalan dari tengah telapak tangannya menuju jantungnya. Dia menunduk dan melihat tanda merah di titik akupuntur Laogong di tengah telapak tangannya seolah-olah dia sedang dibakar. Kekuatan dari petir. Hao-Ren menahan rasa sakitnya dan menyadari pedang energi telah membawa energi petir dari awan bersamanya. Esensi alam dalam tubuhnya kelihatannya telah diaktifkan oleh kekuatan murni petir. Dan ia mulai mendidih. Sementara itu, pancaran petir melesat dalam awan, menerangi seluruh angkasa. Hao-Ren merasa beruntung karena dia telah menarik pedang energi dari awan. Jika pedang energinya, harta Dharma Natal, yang berhubungan dengan jiwanya, menjadi rusak, dia juga akan terluka dan paling sedikit memuntahkan darah semulut penuh. Tanda merah di titik akupuntur Laogong di tengah telapak tangannya perlahan-lahan menghilang. Dia cepat-cepat mengirimkan energi murni petir ke dalam esensi alam miliknya, merasakan seluruh tubuhnya terendam dalam simulasi petir. Tiba-tiba, bukaan lain muncul di intisari naga dalam tubuhnya. Esensi alam yang megah dari luar memasuki tubuh Hao-Ren seperti pusaran air. Mobil itu bahkan bergetar di bawah kekuatannya. Setengah menit kemudian, bukaan baru dalam intisari naga akhirnya penuh dengan esensi dan menjadi stabil. Sementara itu, Hao-Ren merasa koneksi antara dirinya dan alam. Kelihatannya semakin tajam. Pada saat ini, hujan rintik-rintik mulai turun. Suhu di halaman turun, dan Hao-Ren yang duduk di mobil merasakan dinginnya. Dalam ruangan beberapa belas meter jauhnya, Zhao Yanzi berbalik dan berputar di tempat tidur, juga tidak bisa tidur di bawah cahaya kuning redup dari bola lampu yang menggantung di langit-langit. Dinding kamar dilapisi lumpur kapur dan debu. Di sebuah sudut, beberapa laba-laba merangkak dengan kecepatan yang sama untuk membangun jaring mereka. Di lantai, beberapa serangga hitam merangkak ke sana kemari. Zhao Yanzi bergulung menjadi bola dengan selimut mengelilinginya di tempat tidur yang terbuat dari papan keras, mengamati sekelilingnya dengan waspada. Setelah berpikir, dia bangun dan memakai sepatunya. Melihat di luar hujan rintik-rintik, dia mengambil payung dari sudut ruangan dan berhati-hati berjalan ke halaman. Duduk di mobil, Hao-Ren melakukan kultivasi dengan mata tertutup berusaha memperkuat tingkatnya. Zhao Yanzi berjalan ke mobil dan mengetuk jendela. Ada apa? Hao-Ren terkejut melihatnya. Idiot! Apa kau tidak kedinginan di sini? Zhao Yanzi membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Sekarang hujan. Apa kau tidak takut kau akan masuk angin keluar dengan piyamamu? Hao-Ren melihatnya dan bertanya. Zhao Yanzi tidak menjawab. Dia menekuk kakinya dan duduk di kursi belakang di sebelah Hao-Ren. Hao-Ren berpikir sejenak. Apa? Kau tidak bisa tidur sendiri di sini. Zhao Yanzi cemberut, tetapi dia tetap diam.
Apa kau mau aku temani di kamar? Hao Ren bertanya lagi. Akhirnya, Zhao Yanzi berbalik untuk melihatnya. Kau yang menawarkan menemaniku, aku tidak minta. Matanya berkilau seperti dua berlian yang tidak bersalah di gelapnya malam. Hao Ren tersenyum. Meletakkan tangannya dengan ringan di bahunya, Hao Ren mendorong Zhao Yanzi keluar dari mobil sebelum mengikutinya. Dia membawa bantal dari mobil dan memegangi payung sebelum berjalan bersama Zhao Yanzi ke kamar. Meski ruangan itu tidak memiliki pemanas, ruangan ini lebih hangat daripada di halaman. Hao Ren melemparkan bantal ke lantai batu bata dingin sebelum duduk di atasnya sambil bersila. Zhao Yanzi membeku. Dia tidak bermaksud membiarkan Hao Ren tidur di lantai. Melihat dia sudah di lantai, Zhao Yanzi tidak punya pilihan selain kembali ke tempat tidur dengan cemberut. Waktu terus berlalu sementara hujan rintik-rintik terus berlanjut. Dengan Hao Ren di sisinya, Zhao Yanzi sekarang memiliki kontrol lebih besar atas pemikirannya. Sebagai contohnya, dia tidak lagi bertanya-tanya jika serangga akan merangkak ke telinganya atau tidak. Sementara itu, Hao Ren diam-diam merasakan bukaan kedua dalam inti sari naganya. Dia menemukan esensi alam bersirkulasi lebih cepat dalam tubuhnya, dan dia dapat menggunakan lebih banyak esensi dalam satu waktu. Bahkan pedang energi Hundun dalam telapak tangannya kelihatannya memiliki bentuk yang lebih solid. Ahem. Ahem. Berbaring di tempat tidur, Zhao Yanzi tiba-tiba berdeham. Hao Ren berbalik untuk melihatnya. Kau, Wemem, bisa tidur di tempat tidur. Zhao Yanzi terbata-bata sementara matanya yang bersinar menghindari mata Hao Ren. Apa kau bersungguh-sungguh? Hao Ren bertanya sambil lalu. Wajah Zhao Yanzi berubah merah terbakar, bertanya-tanya apa, Paman, ini begitu bebal sehingga dia harus menunggu undangan kedua. Maksudku, tempat tidurnya tidak terlalu kecil. Aku bisa memberimu setengahnya, kata Zhao Yanzi. Kemudian dia menambahkan, tetapi selimutnya punyaku. Hao Ren berpikir sejenak sebelum berdiri dari lantai dan naik ke atas tempat tidur papan kayu. Wajah Zhao Yanzi berubah merah terang. Di rumahnya, lantai ditutupi karpet, dan tidak dingin untuk tidur di atasnya. Tetapi di rumah pedesaan ini, lantainya ditutupi dengan batu bata dingin, dan sangat tidak nyaman untuk ditiduri meskipun Hao Ren menggunakan bantal yang dia bawa dari mobil. Dia menarik selimut erat-erat mengitari tubuhnya dan bergeser untuk tidur di sisinya dengan punggungnya menghadap Hao Ren. Setelah duduk begitu lama di lantai yang keras, Hao Ren menemukan jauh lebih nyaman untuk tidur di tempat tidur. Dia berbaring di sisinya menghadap dinding dengan punggungnya menghadap Zhao Yanzi. Suasana di antara mereka masih sedikit canggung. Kau tidak boleh menyentuhku. Setelah memikirkan beberapa saat, Zhao Yanzi merasa dia harus memperingatkannya. Bentuk tubuhmu tidak cukup baik untuk menggodaku. Hao Ren menukas dengan santai. Kau? Zhao Yanzi membelalakan matanya dan sangat ingin berbalik dan memukulnya. Setelah dipikirkan kembali, tidak pantas untuk mengganggunya dalam situasi seperti ini. Dia menahan dirinya. Tidak lama, napas Hao Ren menjadi tenang dan panjang. Zhao Yanzi berbalik dengan pelan dan duduk perlahan-lahan untuk melihatnya dari atas bahunya. Dia berusaha menentukan apakah dia benar-benar jatuh tertidur. Setelah melihat Hao Ren tidak bergerak selama setengah menit,
dia merasa yakin Hao-Ren telah tidur. Babi. Dengan hinaan pelan, dia pindah ke sisi tempat tidurnya dengan hati-hati. Saat dia bergerak kembali, sebuah pemikiran muncul di dirinya. Pada saat dia berada di atas Hao-Ren, bagaimana jika Hao-Ren tiba-tiba bangun dan mengulurkan tangan, dia akan mendarat di pelukannya. Pemikiran ini membuat wajahnya merah lagi, dan dia bergerak mundur dan langsung menarik selimut di sekelilingnya. Berbaring di sisinya dengan punggungnya beberapa sentimeter jauhnya dari Hao-Ren, dia menggigit keras bibirnya. Lupakan saja. Lagi pula siapa yang tahu? Zhao Yanzi menghibur dirinya sebelum tertidur lelap. Perdana Menteri Xia mengintip melalui celah pintu saat dia melewati ruangan. Dia langsung menutup matanya dengan tangannya dan bergumam kecil sebelum melanjutkan patrolinya di halaman. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Saat Zhao Yanzi bangun keesokan paginya, dia menemukan dia sendirian dalam kamar. Tanpa sadar, dia memeriksa selimutnya dan menyadari selimut itu masih terbelit erat mengelilingi dirinya. Dia melihat ke sisi Hao-Ren dan melihat lekukan kecil di tempat tidur, menunjukkan dia sama sekali tidak bergerak sepanjang malam. Aku pikir dia tidak akan bisa tidur. Zhao Yanzi sedikit kecewa. Dia membuka kopernya dan mengganti piyamanya. Selama waktu ini, Hao-Ren ada di atas bukit melakukan pengolahan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Setelah mendapatkan bukaan kedua di intisari naga, dia kelihatannya telah mendapatkan inspirasi baru. Pedang energi Hundun yang terbuat dari pedang energi 5 elemen perlahan-lahan memadat. Pedang energi abu-abu yang samar sekarang hampir terlihat seperti pedang yang sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah pedang itu tidak dapat ditarik. Satu-satunya waktu dia akan kembali ke tubuh Hao-Ren adalah saat pedang itu langsung jatuh setelah ditembakkan jauh ke angkasa. Dia melakukan kultivasi di puncak bukit yang sunyi hingga hampir tengah hari. Berpikir Zhao Yanzi sudah bangun sekarang, dia berjalan menuruni bukit dan kembali ke halaman nenek tua. Keluarga nenek tua duduk bersama menguliti rebung sambil bercakap-cakap. Nenek bergabung bersama mereka, mengingat kembali kehidupan pedesaan. Zhao Yanzi sedang berputar-putar tidak seimbang di atas sebuah sepeda hitam tua bermerek burung Phoenix. Sepeda bergaya tua itu terlalu besar untuk ukuran tubuh Zhao Yanzi yang kecil, dan kakinya nyaris menyentuh pedalnya. Kau akhirnya kembali. Zi mencarimu kemana-mana tadi pagi, dan kau bahkan tidak membawa ponselmu. Nenek mengomeli Hao-Ren saat melihatnya memasuki halaman. Yah, aku hanya pergi ke bukit di dekat sini untuk berjalan-jalan. Saat dia mengatakan ini, sepeda Zhao Yanzi menabrak ke arahnya tidak seimbang. Hao-Ren memberi dorongan lembut pada sepeda itu, sehingga bisa melewatinya bukan menabraknya. Zhao Yanzi kelihatannya bersenang-senang tanpanya. Banyak anak di kota tidak tahu bagaimana cara mengendarai sepeda, dan Zhao Yanzi kelihatannya tidak terbiasa juga. Namun, dengan tubuhnya yang atletis, dia bisa memperoleh keseimbangannya pada sepeda yang besar itu. Zhao Yanzi berusaha berbelok, tetapi terlalu terlambat baginya. Dia bersepeda langsung menuju dinding lumpur di halaman. Dia hanya bisa membuat belokan kecil di halaman. Saat Hao-Ren mendorong sepeda itu ke depan, sepedanya menambah kecepatan dan terlalu cepat baginya untuk berbelok, jadi dia menabrak dinding pendek itu. Dengan langkah panjang,
Hao Ren meraih dan menariknya dari sepeda sebelum menabrak ketumpukan jerami di sudut. Zhao Yanzi memukul Hao Ren dengan marah di dadanya, dan nenek yang sedang mengupas rebung melihatnya dan tertawa terkekeh-kekeh dengan senang. Dia telah melewati banyak hal, dan itu adalah rayuan yang disamarkan seperti perkelahian di matanya. Setelah makan siang, keluarga nenek tua hendak bekerja di ladang, dan hampir waktunya bagi Hao Ren dan Zhao Yanzi untuk kembali ke rumah. Nenek enggan untuk melepaskan Zi pergi, tetapi dia merasa nyaman di sini dan tidak ingin kembali ke kota Lautan Timur untuk sementara waktu. Zhao Yanzi senang dengan perjalanan 2 hari ini di mana dia tidak hanya memakan ubi yang dia panggang sendiri tetapi juga belajar untuk mengendarai sepeda, meski cukup menyakitkan pada awalnya saat Hao Ren tidak ada di sana untuk mencegahnya jatuh. Duduk di mobil, Hao Ren melambaikan tangan pada keluarga nenek tua dan neneknya. Dia mengemudikan mobil itu ke jalan di luar desa sebelum memasuki jalan tol. Musik yang lembut mengalun dalam mobil, tetapi tidak dapat membuat Zhao Yanzi tertidur. Dia melihat ke ladang hijau yang subur di kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya pada Hao Ren, "Sejujurnya, apa kau tidur tadi malam?" "Ya." Dengan pulas, Hao Ren mengatakan dengan jujur. Zhao Yanzi menahan amarahnya dan memelototi Hao Ren. Kelihatannya dia tidak puas dengan jawabannya. Keheranan, Hao Ren bertanya-tanya apa yang salah dengan dia tertidur. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menyerah dan mengalihkan perhatiannya ke jalan. Zhao Yanzi cemberut dan memalingkan pandangannya ke ladang. Aku sama sekali tidak menarik bagi dirimu," pikirnya. Mereka kembali dengan aman ke kota Lautan Timur, dan Hao Ren melaju langsung ke rumah Zhao Yanzi. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya ada di rumah. Kelihatannya mereka tahu Hao Ren dan Zhao Yanzi akan kembali karena mereka sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Seperti yang Zhao Guang perkirakan, orang-orang dari Istana Naga Lautan Barat tinggal 2 hari lagi di kota Lautan Timur dan terlibat dalam pertempuran ukuran kecil dengan Istana Naga Lautan Timur. Mereka paling tidak melakukan 30 latihan di antara mereka dan berakhir dengan luka-luka ringan pada 3 tetua dari Lautan Barat dan luka-luka sedang pada 7 tetua dari Lautan Timur. Dengan memperoleh kelebihan atas Lautan Timur, Lautan Barat memperoleh balas dendam yang mereka inginkan. Karena Hao Ren dan Zhao Yanzi keluar kota, mereka tidak terlibat dalam pertarungan yang hebat. Sekarang, Lautan Barat telah menarik kekuatan mereka, dan keadaan sedikit mulai tenang. "Ren, kau bisa pergi ke Istana Naga hari ini. Sekarang kau berada di level Kan, aku rasa penting bagimu untuk memilih sebuah harta dharma Natal sesegera mungkin." Duduk di meja makan, Zhao Guang berkata setelah mempertimbangkan sesaat.